Abu Nawas dan kucing yang pintar. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja ingin mendapatkan sebuah hiburan agar dirinya bisa bersenang-senang dan tertawa. Maklumlah, belakangan ini Baginda Raja telah disibukkan oleh berbagai macam urusan kerajaan. Kemudian penasehat istana memberitahu bahwa Abu Nawas sekarang suka memelihara kucing. Lalu, apa maksudmu memberitahukan hal itu? Kau ingin aku memelihara kucing seperti Abu Nawas? Aku tidak suka, dan aku tidak merasa terhibur dengan memelihara kucing, tutur Baginda Raja. Bukan begitu maksud hamba, Paduka, sahut penasehat istana. Terus, apa maksudmu? Tanya Baginda Raja. Kita uji kecerdikan Abu Nawas. Suruh kucing kesayangannya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Kalau yang disuruh Abu Nawas, tentu dia punya banyak akal. Tapi kalau yang disuruh kucingnya, pasti dia akan kebingungan. Jelas penasehat istana. Mendengar usulan tersebut, Baginda Raja menyambutnya dengan antusias. Ini baru aku setuju, pasti akan menjadi hiburan yang menarik, ujar Baginda Raja. Maka ia perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap, para pengawal segera menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu, Anda diperintah untuk menghadap Paduka Raja, dan katanya Tuan Abu harus membawa serta kucingnya." Sesaat Abu Nawas agak terkejut. "Kenapa harus bawa kucing?" tanya Abu Nawas. "Tidak tahu Tuan Abu, Paduka Raja hanya memerintahkan kami seperti itu," jawab para pengawal. Akhirnya Abu Nawas beserta para pengawal datang ke istana menghadap Baginda Raja. Awalnya Abu Nawas mengira Baginda Raja naksir dengan kucing miliknya. Kalaupun sampai akan dibeli, Abu Nawas berencana akan mematok dengan harga yang tinggi. Namun ternyata dugaan Abu Nawas meleset. Ketika ia sampai di istana, Baginda Raja malah menyuruh Abu Nawas agar kucingnya melakukan sesuatu yang tidak biasa. Abu Nawas pun sempat bingung dibuatnya. Tapi tak lama kemudian ia menemukan sebuah ide yang cemerlang. "Baiklah Paduka, saya akan menunjukkan keajaiban kucing ini. Tapi sebelumnya izinkan saya pulang ke rumah sebentar untuk mengambil peralatan," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujui dan mengizinkannya. Tak lama berselang, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kantong. Kemudian ia mengeluarkan tikus mainan dari dalam kantong tersebut. Lalu tikus mainan itu diayunkannya di hadapan kucing dan melemparkannya ke lantai seperti kebanyakan kucing lainnya. Ketika melihat tikus, ia segera melompat dan mengejarnya dengan lincah. Baginda Raja yang awalnya kebingungan akhirnya bertanya, "Hei Abu Nawas, di mana keajaibannya? Itu kan hanya kucing biasa yang mengejar tikus mainan." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Coba Paduka perhatikan. Keajaiban kucing ini adalah ia tahu persis kapan harus bersenang-senang dan kapan harus bekerja. Ia tahu bahwa tikus yang dikejarnya adalah mainan. Itulah sebabnya dia tidak memakannya, tapi dia terus saja mempermainkannya. Sama halnya seperti kita yang butuh hiburan di tengah-tengah kesibukan. Kucing ini mengajarkan bahwa kadang-kadang kita perlu bermain untuk tetap waras dan bahagia," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang penuh humor dan kebijaksanaan. "Wahai Abu Nawas, kau selalu berhasil membuatku tertawa. Bukan hanya itu, di balik kelucuan yang kau tunjukkan mengandung nasihat yang sangat berarti. Kucingmu memang luar biasa Abu Nawas, karena pemiliknya juga sangat bijak," puji Baginda Raja. Kemudian sebagai rasa terima kasihnya, Baginda Raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Dikala seseorang sedang jatuh cinta, maka apapun rela dilakukan demi membahagiakan pujaan hatinya. Ibarat pepatah mengatakan, laut luas akan kuseberangi, gunung tinggi akan kudaki. Karena begitu besarnya pengaruh rasa cinta, setiap waktu selalu teringat dengan kekasihnya. Ingin rasanya selalu bersama menghabiskan waktu berdua. Namun, apa jadinya bila kekasih yang didambakan ternyata akhirnya menjadi milik orang lain? Tentunya hal ini menyesakkan dada. Hatinya hancur tak terkira dan menyisakan goresan luka hati yang sulit disembuhkan. Seperti yang menimpa pada pemuda ini. Sebut saja namanya Hasim. Suatu hari, Hasim yang sedang patah hati berjalan lunglai di salah satu lorong perkampungan. Perempuan yang diidam-idamkan sejak dulu memilih orang lain untuk menjadi pasangan hidupnya. Baginya, sulit melupakan sang mantan karena sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Namun, takdir berkata lain terhadap hubungan mereka. Beberapa bulan lamanya, Hasim belum juga bisa move on. Bayangan wajah mantan kekasihnya belum juga hilang dari ingatan. Berbagai cara telah dicoba, namun ia masih belum bisa melupakan mantan kekasihnya. Semakin berusaha keras mencoba melupakan bayangan kekasihnya, justru semakin nyata. Hasim pun hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Setiap malam ia hanya bisa menangis teringat akan kekasihnya yang sudah menjadi milik orang lain. Suatu hari, salah seorang teman karibnya mengusulkan untuk berkonsultasi dengan Abu Nawas. Coba kamu minta saran pada Abu Nawas. Siapa tahu dia punya cara yang tepat tentang problem yang kamu hadapi saat ini. Hasim pun menuruti saran temannya itu. Ia juga meminta temannya untuk mengantarkan ke rumah Abu Nawas. Mendengar pintu rumah diketuk, Abu Nawas segera membuka pintu dan mempersilahkan keduanya masuk. Dengan menahan tangisnya, Hasim pun lalu bercerita kepada Abu Nawas tentang problem yang ia hadapi. Abu Nawas terlihat manggut-manggut mendengar keluh kesahnya. Setelah beberapa saat, suasana terasa hening. Tiba-tiba Abu Nawas menggebrak meja lalu berkata, "Kamu sedang dilanda patah hati." Tingkah Abu Nawas ini sempat membuat Hasim dan temannya kaget setengah mati. Sampai-sampai Hasim sejenak lupa dengan patah hatinya karena kaget. Lukanya memang amat dalam, tapi tenang saja. Selepas keluar dari rumah ini, dengan cepat kamu pasti melupakannya, ujar Abu Nawas. Sambil menggeser kursi agak maju sedikit, Abu Nawas membisikkan ke telinga Hasim, "Kamu beruntung, sebab cepat atau lambat mantan kekasihmu itu bakalan mati. Untung saja kalian tidak jadi menikah." Hasim pun kaget. Dalam lubuk hatinya ia berkata, "Alhamdulillah, beruntung sekali hambamu ini ya Allah." Sementara teman Hasim yang duduk di sampingnya tidak tahu dengan apa yang Abu Nawas bisikkan. Saat itu juga wajah Hasim kembali ceria. Ia sudah bisa mulai tersenyum kembali. Karena merasa telah mendapat pencerahan dari Abu Nawas, Hasim dan temannya pun pamit pulang. Lalu keduanya berjalan keluar rumah. Hasim yang telah terobati patah hatinya berjalan di depan agak cepat dengan penuh bahagia. Sementara teman karibnya sengaja melambatkan langkahnya karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Melihat Hasim sudah agak jauh, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang Anda bisikkan kepada Hasim sehingga dengan mudahnya ia bisa kembali ceria?" "Aku katakan, cepat atau lambat mantan kekasihnya itu bakalan mati," jawab Abu Nawas. Dengan heran, teman karibnya kembali bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu kalau mantan kekasihnya akan mati?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Bukankah cepat atau lambat manusia akan menemui ajalnya?" Mendengar penjelasan Abu Nawas, ia pun ikut tersenyum.
Lalu ia berjalan cepat menyusul Hasim yang kini sudah terlihat ceria. Abu Nawas disuruh pidato. Dikisahkan beberapa orang dari pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sering berselisih dengan Abu Nawas sedang berunding untuk menyusun sebuah rencana. Mereka ingin mencemooh Abu Nawas di depan orang-orang. "Kawan-kawan, aku ada ide. Kita adakan seminar dan kita suruh Abu Nawas berpidato. Nanti kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan sulit," usul salah satu dari mereka. "Tapi seminarnya membahas tentang apa? Kalau soal ilmu agama, Abu Nawas pasti menguasai," ujar yang lain. "Bagaimana kalau membahas tentang ilmu astronomi? Pasti dia akan kebingungan. Dengan begitu, dia akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir," tutur yang lain. "Saya setuju, itu ide yang bagus," kata teman-teman yang lain. Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini untuk memintamu berpidato di dalam seminar. Apakah kamu bersedia? Kamu kan terkenal orang pandai Abu Nawas. Makanya kami memintamu yang berpidato," pinta mereka kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan firasat yang tidak beres dengan tujuan mereka. Tapi kalau ia menolak, mereka pasti akan sesumbar sama orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengecut. "Baiklah, aku bersedia. Kapan acara seminarnya?" tanya Abu Nawas. "Besok siang Abu Nawas, jangan sampai tidak datang ya," balas mereka. Hari yang ditentukan pun tiba. Orang-orang ramai berkumpul untuk mendengar pidato Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, ia langsung dipersilahkan ke atas mimbar. Ini saatnya kita mempermalukan Abu Nawas. Kita akan melemparkan beberapa pertanyaan yang sulit, ujar salah satu dari mereka. Setelah Abu Nawas berdiri di atas mimbar, ia pun mulai berpidato. "Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan?" "Tentu saja kita tidak tahu," jawab mereka serempak. "Kalau kalian tidak mengetahuinya, maka tidak ada manfaatnya dari perkataanku." Abu Nawas pun lalu turun dari mimbar. Para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sejatinya akan mengerjainya menjadi marah dengan ulah Abu Nawas. Mereka lalu mendatangi Abu Nawas dan mempertanyakan sikapnya itu. "Kenapa kamu bersikap seperti itu, Abu Nawas?" tanya mereka kesal. "Kalian kan mengaku pintar, namun kalian tidak tahu apa yang akan aku katakan. Lalu apa gunanya aku berpidato?" ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas meninggalkan acara seminar tersebut. Hari berikutnya mereka kembali menemui Abu Nawas. Mereka berpura-pura meminta maaf dan meminta Abu Nawas kembali berpidato. Abu Nawas pun menyetujuinya. Hari esoknya, seminar diadakan kembali. Setelah Abu Nawas naik ke atas mimbar, ia pun memulai pidatonya. "Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan?" tanya Abu Nawas. "Iya, kami tahu," jawab mereka serempak. "Kalau kalian sudah mengetahui apa yang akan saya katakan, lalu apa gunanya aku berpidato? Cuma buang-buang waktu saja," kata Abu Nawas. Ia pun lantas turun dari mimbar dan berjalan pulang. Para hadirin kembali dibuatnya bingung dengan kejadian tersebut. Susah sekali mempermalukan Abu Nawas. Ada saja cara dia menghindar.
kata salah satu dari mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang berkata, "Saya punya ide yang bagus. Begini kawan-kawan, kalau Abu Nawas bertanya, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab tidak tahu. Kelompok yang kedua menjawab, ya kami tahu." Pasti Abu Nawas akan kebingungan. Usulan tersebut disambut baik oleh mereka. "Itu ide yang sangat bagus, saya sangat setuju," sahut yang lainnya. Lalu mereka kembali mendatangi Abu Nawas untuk memintanya berpidato. "Baiklah, tapi ini yang terakhir. Kalian sudah mengundangku 3 kali," ucap Abu Nawas. Hari berikutnya para hadirin sudah menunggu Abu Nawas. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mencemooh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas datang, ia langsung naik ke atas mimbar dan berpidato. "Para hadirin, apakah kalian mengetahui apa yang akan saya katakan?" Mereka semua sudah siap untuk pertanyaan ini. Sesuai rencana, sebagian kelompok menjawab, "Ya kami tahu," dan sebagian menjawab, "Kami tidak tahu." Mereka kira mereka berhasil menjatuhkan Abu Nawas. Ternyata jawaban tersebut tidak membuat Abu Nawas kebingungan. Ia bahkan malah tertawa. "Baiklah kalau begitu. Kalian yang belum tahu, silahkan bertanya kepada orang yang sudah tahu," ucap Abu Nawas. Ia pun langsung turun dari mimbar dan berjalan pulang dengan tenang. Mereka yang berencana membuat malu Abu Nawas dibuat terheran-heran dengan kecerdikannya. Kemudian memutuskan untuk menemuinya kembali. "Abu Nawas, kita kan sama-sama tahu, terkadang kita berselisih pendapat dengan kamu. Namun dengan aksimu hari ini, kami sepakat bahwa kamu orang yang memiliki segudang kecerdikan. Tapi kami semua penasaran Abu Nawas, sebenarnya apa sih yang akan kamu katakan?" tanya mereka. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, "Yang ingin saya katakan, kalian semua sudah tahu, yaitu kalian semua bermaksud mencemoohku. Betul kan? Makanya aku melemparkan pertanyaan tersebut berulang kali. Dari awal pertama kalian datang, aku sudah punya firasat kalau kalian punya rencana tidak baik. Jelas-jelas aku sering berselisih dengan kalian, tapi tiba-tiba kalian memintaku berpidato di hadapan kalian. Belum lagi tema yang kalian minta adalah astronomi. Ini sudah tidak masuk akal. Pasti kalian ada maksud untuk mempermalukanku di hadapan orang-orang. Dengar ya kawan, berselisih pendapat itu hal yang wajar. Jangan sampai dijadikan permusuhan," kata Abu Nawas menasihati. Mendengar penuturan Abu Nawas, mereka kaget dan tak menyangka bila Abu Nawas bisa menebak rencananya. Mereka pun menyadari akan kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas masuk neraka gara-gara kambing tersesat. Pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berada di kebun, ia melihat ada seekor kambing yang tersesat. Untuk memastikan bahwa kambing tersebut tidak ada pemiliknya, kepalanya tengok ke kanan dan kiri melihat ke segala penjuru arah. "Tidak ada siapa-siapa, lebih baik aku bawa pulang saja," pikir Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera membawa pulang kambing tersebut. Kemudian kambing itu disembelih dan dibikin menjadi hidangan yang lezat. Ketika ia ingin menyantapnya, tiba-tiba terdengar suara pintu rumahnya diketuk. Abu Nawas pun lalu bangkit dan membukakan pintu.
Ternyata tamu yang datang adalah Tuan Hamid. "Kebetulan sekali kau datang, aku barusan membuat hidangan sop kambing. Mari makanlah bersamaku," ajak Abu Nawas. Tentu saja ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh Tuan Hamid. Setelah mereka selesai makan, Tuan Hamid bertanya kepada Abu Nawas, "Perasaan kau tidak memelihara kambing, dari mana kau mendapatkannya?" Abu Nawas menjawab, "Oh, itu. Tadi pagi waktu aku di kebun, aku menemukan kambing tersesat. Daripada diambil orang, lebih baik aku bawa pulang saja." Tuan Hamid kembali bertanya, "Kamu yakin tidak ada pemiliknya?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja yakin. Sebelum aku membawanya pulang, aku periksa dulu. Di sekelilingnya ternyata tidak ada seorang pun yang kulihat." Mendengar itu, Tuan Hamid masih merasa khawatir. "Tapi Abu Nawas, bagaimana bila nanti di akhirat kelak Tuhan bertanya tentang perbuatanmu ini?" tanya Tuan Hamid. "Akan aku katakan bahwa aku tidak makan daging kambing," jawab Abu Nawas. "Tapi kenyataannya kamu memakan kambing itu, bukan? Bagaimana bila kambing yang kau makan ternyata ada pemiliknya, dan kambing tersebut dihidupkan kembali untuk menjadi saksi?" tanya Tuan Hamid. "Itu malah bagus. Bila ia hidup kembali, aku akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Maka selesailah perkara," ujar Abu Nawas. Spontan Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar ada seorang penggembala kehilangan 1 ekor kambingnya. Kabar tersebut pun lalu oleh Tuan Hamid segera disampaikan kepada Abu Nawas. "Tuh kan, apa aku bilang, kambing tempo hari yang kau masak ternyata ada pemiliknya," kata Tuan Hamid memberitahu. "Ah, itu soal mudah. Kau tinggal bayar saja kambingnya," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Kamu kan yang menyembelih dan memasaknya," ujar Tuan Hamid. "Iya benar, tapi kita berdua sama-sama memakannya, bukan? Kalau aku sampai dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan ini, aku juga akan mengajakmu turut serta. Jadi kita berdua sama-sama masuk neraka," timpal Abu Nawas. "Dasar sialan kamu Abu Nawas," gerutu Tuan Hamid. Akhirnya Tuan Hamid pun menemui gembala untuk membayar kambing sebagai ganti ruginya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke istana. Setelah dihadapkan kepada Baginda Raja, ia pun langsung menjebloskan ke dalam penjara. Namun baru beberapa hari ditahan, tiba-tiba Abu Nawas dilepaskan kembali. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran. Ia pun memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya apa salah saya? Kenapa saya tiba-tiba dipenjara dan kemudian dibebaskan?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak suka saya bebaskan? Kalau begitu nanti saya akan masukkan kamu lagi ke penjara," tukas Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tentu saja saya tak ingin dipenjara. Saya hanya ingin tahu kenapa saya diperlakukan seperti ini. Apa kesalahan saya?" tanya Abu Nawas kembali. "Sudahlah, kamu pulang saja sebelum saya berubah pikiran," balas Baginda Raja. Karena takut akan kembali ditahan, Abu Nawas langsung meninggalkan kerajaan. Saat ia hendak keluar gerbang istana, Abu Nawas berpapasan dengan salah satu menteri yang merupakan sahabatnya. "Alhamdulillah, akhirnya kamu dibebaskan juga Abu Nawas," kata sang menteri. "Iya, aku sendiri heran, kenapa tiba-tiba dipenjara dan kemudian dibebaskan," ujar Abu Nawas. "Aku tahu apa sebabnya," timpal sang menteri. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut.
Jadi kamu tahu permasalahannya, coba ceritakan padaku, pinta Abu Nawas. Ceritanya begini Abu Nawas, tempo hari salah satu punggawa istana memberi laporan palsu kepada Baginda Raja. Ia mengatakan kau telah berbuat kesalahan. Kebetulan waktu itu Baginda Raja sedang kesal. Beliau pun langsung menyuruh pengawal untuk menangkapmu. Beliau juga langsung menghukum kamu tanpa memberimu kesempatan untuk membela diri. Melihat hal itu, aku tidak tinggal diam Abu Nawas. Kamu kan sahabatku. Kemudian pada keesokan harinya aku memberikan bukti bahwa kamu tidak bersalah dan semua tuduhan punggawa istana kepadamu adalah fitnah belaka. Begitu Baginda Raja mengetahuinya, beliau segera membebaskanmu dan menghukum punggawa istana tersebut, tutur sang menteri yang juga sahabat Abu Nawas. Oh, jadi aku korban salah tangkap. Harusnya Paduka minta maaf padaku, timpal Abu Nawas. Biarkan saja Abu Nawas, mungkin Paduka Raja malu mengakuinya. Yang penting kamu sudah bebas, sahut sang menteri. Ya sudahlah, terima kasih ya sudah menolongku, kata Abu Nawas. Ia pun kemudian melanjutkan perjalanannya pulang ke rumahnya. Sejak peristiwa itu, Abu Nawas sudah tak mau lagi datang ke istana. Kemudian Baginda Raja mulai merasakan kehilangan sosok Abu Nawas, di mana Abu Nawas ini selalu menghiburnya di setiap waktu. Ia pun lantas menyuruh beberapa pengawal untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Akan tetapi Abu Nawas menolak undangan tersebut. Hari berikutnya Baginda Raja kembali memerintahkan pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas masih tidak mau datang. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya. Mungkin Abu Nawas masih marah padaku. Sebaiknya aku sendiri yang datang ke sana, pikir Baginda Raja. Pada saat itu juga Baginda Raja langsung pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, Baginda Raja melihat Abu Nawas tengah asyik main bersama anak-anak kecil. Wahai Abu Nawas, kesinilah. Bagaimana kabarmu? Sapa Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampiri Baginda Raja. Saya baik-baik saja Paduka, jawab Abu Nawas. Kamu kenapa tak mau datang ke istana, malah memilih bermain sama anak-anak kecil? Tanya Baginda Raja. Jangan salah Paduka, dengan bermain bersama anak-anak, saya justru mendapatkan pelajaran berharga, balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun heran. Bagaimana mungkin Abu Nawas? Coba beritahu aku, pinta Baginda Raja. Paduka mungkin belum tahu bahwa anak kecil mempunyai 3 sifat yang jarang dimiliki oleh orang dewasa, apalagi oleh seorang penguasa, jelas Abu Nawas. Oh ya, apa itu? Tanya Baginda Raja bertambah penasaran. Pertama, jika dia tidak tahu, dia tidak malu untuk bertanya. Dia juga tidak takut untuk mencoba hal baru. Dan yang lebih penting, anak kecil tidak merasa malu untuk mengakui kesalahannya, tutur Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terdiam. Ia mulai memahami arah perkataan Abu Nawas. Baiklah, saya minta maaf. Saya khilaf Abu Nawas karena telah berbuat dolim kepadamu, sesal Baginda Raja. Setelah Baginda Raja mengutarakan permintaan maafnya, Abu Nawas pun tersenyum dan memaafkannya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, saat Baginda Raja berjalan-jalan menyusuri kota, ia melihat Abu Nawas tengah menyendiri di sebuah tempat sepi di samping kuburan. Baginda Raja lalu menghampirinya. Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Tanya Baginda Raja.
Aku sedang merenungi kehidupan ini Paduka, jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menceritakan tentang dahsyatnya siksa neraka bagi orang-orang yang lalai. Seketika Baginda Raja menangis hingga air mata membasahi janggutnya. Wahai Abu Nawas, nasihatilah aku, pinta Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, lihatlah dengan mata hati kuburan para pemimpin sebelum kamu. Itu adalah peringatan besar. Mereka telah melewati waktu yang lama berada di dalam istana. Mereka dengan mudahnya berfoya-foya serta mendapat kenikmatan, kebanggaan, dan kegembiraan. Sangat disesalkan dan menyedihkan perbuatan buruk mereka itu, dan sangat memalukan. Namun mereka tak sempat memperbaikinya karena sudah terlanjur meninggal dunia. Ketahuilah wahai Paduka bahwa cepat atau lambat kita juga akan mati mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Tutur Abu Nawas menasehati. Nasihat Abu Nawas membuat Baginda Raja semakin gelisah. Lalu apa yang harus aku lakukan supaya Allah senang kepadaku? Tanya Baginda Raja. Berbuatlah apa-apa yang menyenangkan makhluk-makhluk Allah, jawab Abu Nawas. Apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkan makhluk-makhluk Allah? Tanya Baginda Raja kembali. Jadilah pemimpin yang adil dan bijak. Apa yang kau anggap tidak layak bagimu, janganlah kau anggap layak bagi orang lain. Dengarlah keluhan dan permohonan orang-orang tertindas. Berikan jawaban yang baik. Buktikan bahwa kau benar-benar ingin bermurah hati dan memberikan keputusan yang adil. Jawab Abu Nawas. Kau benar Abu Nawas, kau telah memberiku nasihat yang baik. Aku akan melunasi hutang-hutangmu. Balas Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, hutang yang dibayar dengan hutang tak akan pernah terlunasi. Sebab apapun yang ada di bawah kekuasaanmu adalah harta rakyat. Lebih baik kau berikan kepada rakyatmu dan janganlah menolongku. Tukas Abu Nawas. Kalau begitu, maka mintalah sesuatu yang lain dariku, ujar Baginda Raja. Permintaanku adalah agar kau mengikuti nasihatku. Tetapi sungguh menyedihkan, kebesaran dan kemegahan dunia ini telah membuat hatimu sedemikian keras, sehingga nasihatku tidak berpengaruh padamu. Kata Abu Nawas sambil pergi berlalu meninggalkan Baginda Raja.